Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Julisa Putri, saya dari jurusan Tadris IPS semester 2. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teori dan prinsip pendidikan IPS serta social science dan social studies. Yang pertama, teori pendidikan IPS. Nah, teori belajar sosial Albert Bandura Barusa menjelaskan hal belajar dalam latar wajar. Nah, tidak seperti halnya latar laboratorium, lingkungan sekitar memberikan kesempatan yang luas kepada individu untuk memperoleh keterampilan yang kompleks dan kemampuan melalui pengamatan terhadap tingkah laku model dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, teori tersebut lebih dominan dalam pembelajaran IPS karena lebih menekankan pada sinergi antara sosial dengan pembelajaran. Keterkaitan antara kondisi sosial di masyarakat dengan IPS akan menjadikan siswa mempunyai sikap hidup yang peduli dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, kepedulian yang ditanamkan dalam sikap siswa tersebut tidak menyampingkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Keilmuan IPS secara teoritik tetap menjadi landasan awal pemahaman siswa terhadap kondisi masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pendidikan IPS. Prinsip pendidikan IPS ini ada dua. Yang pertama, prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran 1. Penganut konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tetapi pada struktur mental atau skemata interpretasi yang terdapat di dalam pikiran atau kognisi. Manusia konstruktivis sosial lebih memandang faktor interaksi dengan lingkungan sosial dan variasi sosial budaya sebagai faktor yang banyak berpengaruh pada konstruksi pengetahuan individu. Selanjutnya, pembelajaran IPS harus menekankan pada pengembangan berpikir. Terjadinya ledakan pengetahuan menuntut perubahan pola mengajar dari yang hanya sekedar mengingat fakta yang biasanya dilakukan melalui metode kuliah atau lektur dan latihan atau drill dalam pola pembelajaran tradisional menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip belajar sosial atau social learning. Nah, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip penerapan keterlibatan sosial siswa membangun sinergi dalam pembelajaran IPS. Di antaranya mempertimbangkan prinsip motivasi, prinsip latar belakang, prinsip pemusatan perhatian, prinsip keterpaduan, prinsip pemecahan masalah, prinsip menemukan, prinsip belajar sambil bekerja, dan prinsip belajar sambil bermain, serta prinsip perdebatan individu atau perseorangan, dan prinsip hubungan sosial. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai social science atau ilmu sosial. Nah, ilmu sosial ini merujuk pada setiap cabang ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam aspek sosial dan budayanya. Biasanya yang termasuk dalam ilmu sosial adalah antropologi budaya atau sosial, sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ekonomi. Nah, ilmu sosial membantu menjelaskan cara kerja masyarakat, mengeksplorasi segala hal mulai dari pemicu pertumbuhan ekonomi dan penyebab pengangguran hingga apa yang membuat orang bahagia. Informasi ini sangat penting dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain membantu membentuk strategi perusahaan dan kebijakan pemerintah. Ilmu sosial sebagai bidang studi terpisah dari ilmu pengetahuan alam yang mencakup topik-topik seperti fisika, biologi, dan kimia. Ilmu sosial meneliti hubungan antara individu dan masyarakat, serta perkembangan dan operasi masyarakat. Daripada mempelajari dunia fisik, disiplin akademis ini lebih mengandalkan interpretasi dan metodologi penelitian kualitatif. Nah, pembahasan yang terakhir ini yaitu social studies atau ilmu-ilmu sosial. Social studies yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan.
The United States of Education Standard Terminology for Curriculum and Instruction menyatakan bahwa Social Studies berisi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan perguruan tinggi. Nah, secara umum, pengertian Social Studies menyiratkan hal-hal berikut. Yang pertama, Social Studies merupakan disiplin dari ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang kedua, disiplin dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pembelajaran baik pada tingkat sekolahan maupun perguruan tinggi. Dan yang terakhir, aspek masing-masing disiplin ilmu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan. Baiklah, mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.